Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anita Dian Karinamani. Di sini Anita buat video pembelajaran yang dimana bertujuan untuk memenuhi tugas TPT Agroklimatologi Utama. Dosen pengampuhnya yaitu Bapak Zahlul Ihsan. Anita sekarang semester 4 dan kuliah di kampus 3 Universitas Andalas. Semoga yang melihat video ini dapat suka dan semoga video ini dapat bermanfaat. Oke. Di sini Anita buat video pembelajaran mengenai iklim tropika dan cuaca. Sebelum lanjut, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu pengertian dari iklim tropika. Iklim tropika adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu yang dibatasi oleh dua garis lintang 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara. Kata tropika berasal dari bahasa Yunani tropos yang berarti berputar, karena posisi matahari yang berubah antara dua garis balik dalam periode yang disebut dengan tahun. Daerah yang beriklim tropis yaitu seperti Asia, termasuk Indonesia. Kenapa Indonesia termasuk iklim tropis? Karena Indonesia terletak di daerah yang berada di sekitar khatulistiwa, disebut daerah tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Daerah-daerah yang beriklim subtropis yaitu seperti benua Eropa, Amerika Utara, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian cuaca. Cuaca adalah suatu keadaan atmosfer di wilayah pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, serta kondisi udara lainnya. Cuaca yang terjadi di bumi terjadi disebabkan karena adanya perbedaan suhu serta kelembaban antara satu tempat dengan tempat lainnya. Selain itu, cuaca juga bisa dipengaruhi oleh berbagai hal yang terjadi di angkasa, misalnya adanya angin matahari. Unsur-unsur cuaca. Cuaca yang terjadi di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa unsur cuaca, di antaranya yaitu yang pertama yaitu suhu atau temperatur udara. Faktor yang mengakibatkan suhu udara berbeda yaitu yang pertama ada durasi dari sinar matahari ke bumi yang dipengaruhi oleh adanya letak lintang suatu wilayah. Yang kedua, ketinggian pada suatu wilayah. Area yang datar umumnya menerima panas matahari lebih besar. Yang ketiga, kondisi awan. Semakin banyak awan pada suatu wilayah, maka panas matahari tersebut akan banyak terserap oleh awan, sehingga bumi menyerap panas lebih sedikit. Yang keempat, kondisi tumbuhan di bumi. Semakin banyak tumbuhan tinggi, maka panas matahari tersebut akan tertahan, semisal pohon-pohonan di hutan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tekanan udara. Tekanan udara merupakan suatu gaya yang timbul karena keberadaan berat lapisan udara, yang mana tekanan tersebut dapat atau bisa berubah-ubah. Yang ketiga yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan jumlah kandungan uap air yang ada di udara pada waktu tertentu. Kandungan uap air tersebut dapat berubah-ubah tergantung pada suhu udara di suatu tempat. Kelembapan udara dapat diukur dengan menggunakan higrometer. Kemudian yang keempat, angin. Angin merupakan suatu aliran udara dalam jumlah yang besar, diakibatkan oleh rotasi bumi serta adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Biasanya diukur menggunakan dengan anemometer. Yang kelima yaitu curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah atau intensitas air hujan yang turun di suatu wilayah di dalam waktu tertentu. Besar curah hujan di tiap-tiap wilayah berbeda-beda.
tergantung garis lintang, arah angin, suhu udara, ketinggian tempat, serta luas daratan. Curah hujan dapat diukur dengan menggunakan ombrometer. Apa-apa saja sih macam-macam jenis cuaca? Berikut akan ditampilkan macam-macam jenis cuaca. Yang pertama yaitu cuaca cerah. Cuaca cerah merupakan suatu keadaan yang mana matahari bersinar jernih serta udara tidak begitu panas. Pada saat cuaca cerah, umumnya hujan tidak akan turun. Yang kedua yaitu cuaca panas. Cuaca panas merupakan keadaan di mana terasa kering karena panas sinar matahari. Keadaan tersebut terjadi pada saat cahaya matahari tegak lurus ke bumi. Yang ketiga yaitu cuaca berawan. Cuaca berawan merupakan suatu keadaan yang mana terdapat sejumlah awan yang bergelombang di langit, sehingga sinar matahari tidak terasa panas sebab terhalangnya oleh awan-awan tersebut. Yang keempat yaitu cuaca sejuk. Cuaca sejuk merupakan suatu keadaan yang mana humiditas udara cukup tinggi, angin bertiup cepat, serta suhu udara yang rendah. Yang kelima yaitu cuaca berangin. Cuaca berangin merupakan suatu keadaan di mana angin bergerak dengan cukup kuat, sehingga dapat singkat bisa menggerakkan benda-benda ringan yang dilaluinya. Saat cuaca berangin, umumnya langit itu agak berawan serta suhu udara cenderung rendah. Yang keenam yaitu cuaca hujan. Cuaca hujan merupakan suatu keadaan yang mana titik air yang berada di atas langit berubah menjadi tetesan air. Titik-titik air itu berasal dari penguapan air di permukaan bumi, seperti danau, sungai, laut, dan lain-lain, disebabkan oleh sinar matahari. Ciri-ciri iklim tropis. Yang pertama, suhu udara rata-rata tinggi 20 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Di beberapa tempat tertentu, bisa mencapai 300 derajat Celcius. Yang kedua, memiliki tekanan udara yang rendah, berubah secara perlahan-lahan dan beraturan. Yang ketiga yaitu curah hujan cenderung banyak dan sering. Keempat, amplitude suhu rata-rata tahunannya kecil dan hariannya kecil. Iklim tropis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu iklim hutan hujan tropis. Iklim hutan hujan tropis biasanya berada di dekat khatulistiwa antara 10 sampai 15 derajat lintang utara ke selatan. Curah hujan musiman sekitar 200 cm per tahun. Negara-negara yang memiliki iklim hutan hujan tropis antara lain yaitu India, Papua Nugini, Kongo, Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina, Brazil, Madagaskar, Suriname, Kolombia, Peru, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu iklim monsun tropis. Iklim monsun tropis memiliki curah hujan yang melimpah, namun disinari matahari lebih sedikit. Iklim ini mengalami suhu hangat sepanjang tahun, memiliki suhu rata-rata 18 derajat Celcius atau lebih tinggi dari itu. Curah hujan berkisar antara 60 mm sampai 100 mm per tahunnya. Negara-negara yang memiliki iklim monsun tropis adalah India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Afrika Barat Daya, Guyana, dan daerah Brazil bagian tenggara.
Yang ketiga merupakan iklim sabana tropis. Iklim sabana tropis merupakan iklim terkering dan memiliki curah hujan kurang dari 60 mm. Negara-negara yang memiliki iklim sabana tropis ini yaitu bagian selatan dan tengah Brazil, kemudian Bolivia, dan lain-lain. Iklim tropis dapat dilihat juga dengan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Berikut flora dan fauna yang ada di iklim tropis. Dan masih banyak lainnya. Faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Yang pertama yaitu efek gas rumah kaca, yang kedua pemanasan global, yang ketiga kerusakan ozon, yang keempat kerusakan fungsi hutan, yang kelima penggunaan klorofluorkarbon atau CFC yang tidak terkontrol. Yang keenam, pembuangan gas industri. Yang ketujuh, membuang sampah sembarangan, serta masih banyak yang lainnya. Dari faktor-faktor penyebab perubahan iklim tersebut, nantinya dari perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan manusia dan bumi. Dampak-dampaknya yaitu curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam puting beliung, berkurangnya sumber air, dan banyak lainnya. Oleh karena itu, mari sama-sama jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global dan bencana-bencana alam yang dapat membahayakan kita. Cukup sekian videonya, semoga video yang Anita buat dapat bermanfaat. Dan oh ya, jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Mohon maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.